sebenarnya pada saat itu belum ada lembaga pemerintah yang meng-hire programmer tunanetra. Di saat itu sama sekali belum ada. Belum ada, dan kebetulan saya yang pertama. Dan Basnas ini adalah lembaga pemerintah tunanetra yang meng-hire programmer tunanetra pertama. Bro, tepuk tangan, bro. Selamat datang di Bincang Cinta Zakat episode bersama Mas Nugi. Gokil. Halo Mas Nugi. Halo Mas. Ya, ini kita dapat kabar bahwa Mas Nugi juga adalah bagian dari Basnas ya. Yep. Basnas Republik Indonesia di podcast Bincang Cinta Zakat. Jadi buat teman-teman, Mas Nugi ini tunanetra ya Mas? Betul Mas. Penyandang tunanetra, tapi mungkin kita bisa memulai Mas Nugi ini tunanetra dari lahir atau by accident atau? Oke. Saya ini tunanetra setelah saya kuliah ya. Saya dulu sempat kuliah di Teknik Informatika. Itu masuk tahun kedua, nah saya baru tiba-tiba tunanetra gitu. Yeah. Kenapa bisa tunanetra? Karena memang ini adalah penyakit keturunan. Jadi memang ayah saya itu juga senasib dengan saya. Namanya itu adalah glaukoma ya, kalau mau tahu nama penyakitnya. Jadi kalau glaukoma ini memang sifatnya progresif. Jadi lambat laun sering berjalannya waktu dia akan memburuk gitu. Tapi sampai kepada titik tunanetra totalnya itu kita tidak tahu kapan. Okay. Nah, jadi bisa dibilang kalau dari kecil sampai kuliah di informatika itu waktu itu hidup saya normal aja Mas. Yeah. Semua bisa saya kerjakan sendiri karena saya sebenarnya lumayan mandiri ya, karena memang anak laki yang satu-satunya gitu di keluarga. Jadi sering jagain ibu dan lain sebagainya gitu. Nah, semuanya berubah ketika negara api menyerang. Hanya Avatar yang menguasai keempat elemen itu. Oh, sempat nonton ya? Avatar. Gitu. Iya. Ya waktu itu masih nonton gitu. Jadi masih tahu. Iya. Nah, sorry terus ya. Pas negara api. sorry. Mas Nugi ya. Bukan saya loh. Saya sudah mengantarkan dengan baik loh Mas Nugi ya. Oke, Mas. Ya. Setelah kuliah, jadi pas kuliah itu kan saya di informatika. Ya. Mungkin karena ada beban stres yang berlebih itu juga bisa memicu progresif dari penyakit itu lebih cepat gitu. Nah, intinya saya tiba-tiba tunanetra waktu itu. Saya tiba-tiba kehilangan semuanya. Semua yang biasa saya lakukan dengan sendirian itu nggak bisa. Mau kuliah juga nggak bisa. Jangankan saya yang tunanetra, universitasnya aja kebingungan mau ngehandle saya kayak gimana gitu kan. Nah, semua berubah di situ, dan tentunya ini ada perbedaan ya antara tunanetra dewasa seperti saya, yaitu tunanetra yang kenanya waktu dewasa, dengan tunanetra yang sejak lahir. Nah, iya itu gimana tuh Mas? Jadi kalau teman-teman yang sejak lahir, mohon maaf karena memang mereka ya diberi anugerah lain ya oleh Tuhan gitu, diberikan kemampuan lebih lain oleh Tuhan, sehingga ya biasanya yang dari lahir tuh kemampuan perasanya lebih ini atau gimana. Dan kalau teman-teman yang dewasa tadi ya itu seperti apa Mas? Ya, jadi memang ada challenge dan kelebihan masing-masing sih, beda-beda kondisi. Jadi kalau misalnya saya simpulkan, kalau tunanetra tunanetra sejak lahir itu dia pertama tidak punya sense apakah warna biru itu seperti apa, apakah warna putih itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi dia challenge-nya adalah dia tidak punya konsep untuk visual gitu. Jadi sama sekali ya. Sama sekali. Jadi dia akan punya challenge ketika dia dihadapkan dengan konsep visual. Jadi kalau kita ngajarin sesuatu yang visual, kayak misalnya ini gambar gunung terus di bawahnya ada sungai yang mengalir warna biru dan lain sebagainya, itu dia konsep imajinasi itu tidak ada. Gitu. Nah, tapi kelebihannya adalah dari sisi mental.
Mungkin ini beda-beda sih setiap individu ya. Maksudnya tapi gimana tuh Mas? Ya, kalau dari sisi mentalnya itu tunanetra sejak lahir dia sudah diasah dari kecil bahwa saya tunanetra dan yang harus saya lakukan adalah begini begitu, saya harus pakai tongkat dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan mentalitas orang yang tunanetra dewasa itu adalah tadinya dia bisa apapun, tadinya dia bisa bebas, tapi tiba-tiba semua dicabut dan semua harus berubah menyesuaikan dengan cara yang ada gitu. Kayak misalnya, saya bisa nyupir tadinya, tapi sekarang nggak bisa. Nah, itu kan nggak bisa ngapa-ngapain kan kalau untuk itu. Saya tadinya jalan sendiri bisa, tapi sekarang ternyata nggak bisa. Nah, itu harus ada namanya rehabilitasi. Rehabilitasinya baik rehabilitasi mental ataupun rehabilitasi dari sisi psikologis ya? Ya, psikologis ataupun sisi skillnya gitu. Kayak keterampilannya. Ya, keterampilannya. Ya. Nah, balik lagi ke cerita saya tadi. Ya. Jadi waktu itu saya mental block. Intinya saya benar-benar down, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan mau beraktivitas, mau kuliah lagi, saya keluar rumah aja nggak mau gitu loh. Ketemu keluarga juga nggak mau gitu. Dan itu pasti akan dialami oleh tunanetra dewasa. Nah, itu bedanya dengan tunanetra yang sejak lahir ya kan. Nah, itu perlu ada adaptasi, perlu ada proses untuk penerimaan keadaan. Nah, itu disitulah fase-fase yang paling penting tuh di situ tuh. Kadang-kadang bisa tiba-tiba melakukan hal-hal yang melenceng gitu kan. Oh iya. Ya banyak sekali ini teman-teman saya juga yang tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana, ternyata sudah meninggal. Ya itu karena itu saat-saat yang paling paling gelap dalam hidup lah. Itu perlu ada support system yang bagus, terutama dari keluarga, orang tua terutama. Nah, alhamdulillahnya saya itu kan bapak saya juga tunanetra ya, jadi dia bisa menghandle saya dengan baik gitu. Saya juga sudah tahu, sebenarnya saya sudah tahu ya kalau suatu saat nanti saya akan tunanetra gitu ya. Kan glaukoma itu progresif gitu. Nah, jadi tapi sudah tahu itu tidak berarti saya sudah siap menghadapinya kan. Nah, itu dari situ saya saya dikenalkan ke Yayasan Mitra Netra. Jadi yang mengenalkan dengan Yayasan Mitra Netra itu siapa? Orang tua, Mas. Di usia sebelum sekarang atau ketika kuliah waktu itu? Nah, ini sebenarnya Yayasan Mitra Netra ini saya sudah tahu dari kecil karena memang bapak saya aktif di situ juga. Kan bapak saya tunanetra ya. Oke. Nah, itu bapak saya juga di situ. Jadi sebenarnya saya paham apa yang harus dilakukan, gimana cara tunanetra memakai gadget dan lain sebagainya, itu saya paham. Nah, jadi ketika saya sudah tunanetra, saya tinggal dimasukin aja di situ, didaftarkan di situ. Iya. Nah, di situ saya belajar, saya belajar pertama rehabilitasi mental, tapi saya kurang mengikuti karena di rumah juga saya udah ngobrol ya. Udah dapat. Agak males di situ. Iya. Benar. Benar agak. Iya. Tapi beda-beda, Mas. Kenapa tuh beda-bedanya? Karena banyak teman-teman, banyak banget ya malah. Ada berapa, Mas? Mas Nugi inget nggak di dalam peer-nya itu ada berapa orang? Ini Bro, tampilin, Bro. Sambil lanjut cerita, Mas. Iya. Jadi kalau klien atau murid-murid yang ada di yayasan itu banyak sekali ya, saya juga kurang tahu berapa. Tapi kalau yang saya tahu yang dekat ya paling 4-5 orang lah. Dalam satu kelompok atau apa? Ya, Mas? Dalam satu aktivitas gitu. Misalnya kelas menggunakan tongkat gitu. Itu ada 4 atau 5 orang lah. Usianya, Mas? Di dalam itu macam-macam, Mas. Dari ada yang masih SD, ada yang sudah 50 tahun, ada, dan itu digabung aja. Dan mereka maksudnya berarti si tutornya pun juga memang harus bisa
menyesuaikan ya dengan perbedaan usia. Maksudnya kan gimana anak SMP, anak SMA, pasti kan emosi yang mereka bawa ke situ kan beda-beda seperti yang tadi Mas Nugi bilang gitu. Betul, Mas. Proses mereka depresinya seperti apa, datangnya gimana, terus juga wah, saya harus gimana nih buat beradaptasi lagi gitu. Pasti kan beda-beda dan itu bisa aku sih belum kebayang Mas bagaimana situasi di yayasan itu ketika Mas Nugi datang gitu. Ya, jadi memang Yayasan Mitra Netra ini memang sudah berjalan sejak di sini sih tahun 91. 91 betul. Berarti hampir 30-an ya. Iya, dan mereka sudah punya sistem dan kurikulum yang baik ya. Nah, jadi sebenarnya itu nggak semua harus digabung di situ ya, karena memang bisa puluhan ya kliennya. Jadi setiap kelas itu ada seperti di sekolah kan ada jadwal-jadwalnya gitu ya. Misalnya kelas mobilitas, orientasi mobilitas gitu. Nah, berarti itu cara berjalan gitu, pindah-pindah tempat. Betul. Nah, itu diajarkan juga di situ. Nah, itu ada jadwalnya. Jadi misalnya dari jam 8 sampai jam 5 kelasnya dipecah jadi kayak kuliah itu, Mas. Iya, kayak enggak, bukan. Maksudnya kelasnya itu dipecah-pecah 1 jam. Oh, 1 jam gitu. 1 jam ya. Tapi sampai seharian. Capek juga ya. Pengajarnya yang seharian. Iya. Iya. Nah, jadi memang kelasnya itu dipecah-pecah, tapi kadang-kadang memang ada yang kalau bisa digabung aja. Misalnya ada anak SMP dengan orang tua gitu. Belajar tongkat. Nah, itu kalau misalnya memang bisa digabung gitu. Tapi kadang memang ada klien-klien yang punya spesial kebutuhan khusus lah, kebutuhan yang perlu ditangani lebih spesifik, lebih spesial gitu. Itu bisa dipisahkan gitu. Misalnya kayak orang yang punya multiple disabilities, itu maksudnya lebih dari satu. Penyandang disabilitas yang lebih dari satu. Misalnya dia tunanetra tapi dia juga tunarungu juga tuli gitu. Atau dia cerebral palsy gitu, dia lumpuh. Nah, itu kan beda lagi penanganannya. Itu bisa diakomodir gitu. Ini di sini ada artikel tulisannya, yuk ke bawah yuk, ke atas dong. Nah, kelewat yang ini. Nah, saya mau bacain bawah dikit. Nah, selamat, ini pemuda-pemudi pemenang lomba menulis esai Mitra Netra Youth Festival 2023. Banyak diajarin keterampilan-keterampilan lain di luar proses adaptasi dengan kehidupan juga, Mas. Banyak soalnya sekali. Di sini ada tadi atas lagi. Yuk, atas lagi. Siswa tunanetra belajar sains bisa dong. Nah, itu banyak berarti ya. Hal-hal di luar proses adaptasi hidup kayak belajar makan atau belajar ini. Jadi kemampuan dan keterampilan basic untuk mengangkat kemampuan diri itu berarti diajarin juga di situ. Iya, betul, Mas. Wow. Banyak sekali. Jadi yang saya bilang tadi, rehabilitasi mental gitu sebenarnya bukan sebatas kamu diceramahin, kamu harus begini, kamu harus terima, kamu harus begitu, tapi juga ada untuk mengisi waktu yang kosong atau menggantikan aktivitas yang tadinya dia sering lakukan. Nah, kita lakukan di sini dengan hobi. Nah, di sini banyak juga macamnya gitu, kayak misalnya ada musik. Di sana ada studio musik, full band. Keren. Terus ada flutis juga, ada biola juga. Nah, olahraga ada nggak, Mas? Olahraga ada futsal. Bingung kan? Blind football. Tenang, saya tahu. Saya tahu. Blind football aman. Jadi blind football itu teman-teman salah satu cabang di Paralimpik. Ya, itu dipertandingkan di Paralimpik, para games. Jadi itu kalau nggak salah ada bunyinya ya. Ya, jadi bolanya ada gitu. Ya, ada kerincingannya. 5 lawan 5 itu. Ya. 5 lawan 5, saya tahu, aman. Lanjut Mas. Ada lagi tenis meja, terus meja. ada dari sisi artnya juga ada lukis puisi atau prosa, seperti tadi ada menulis esai, macam-macam. Ini bikin podcast, Bro, ada Bro, bawa Bro. Ada ini podcast. Eriwati, cerita tentang albino dan tantangan sebagai seorang low vision. Oh iya bener ya berarti, dan dibantu juga ini. Oke. Dan setelah lewati masa di Mitra Netra ini, Mas, gimana ceritanya Mas Nugi sampai bisa jadi amil di Basnas? Itu prosesnya berapa tahun setelah
melalui berbagai fase yang kita bisa paham pasti membentuk sosok Mas Nugi seperti sekarang itu gimana Mas? Sampai akhirnya bisa dibahas Nas. Iya. Kayak seru nih. Iya. Saya dulunya kan memang dari dulu pengen jadi ini ya, programmer. Saya senang banget ngoprek. Saya dulu gamer juga. Apa Mas game main apa Mas? Kalau dulu sih banyak ya, Fallout. Pokoknya yang RPG gitu. Call of Duty berarti main? Call of Duty main. Keren. Sampai Modern Warfare 2 tuh waktu itu. Seru itu. Parah, kacau. Ya dulu gamer, kemudian saya juga sempat kuliah di informatika kan dulu di salah satu universitas swasta. Terus semangat itu belum hilang ternyata, walaupun saya sudah nggak bisa ngelihat atau nggak bisa pakai laptop ya padahal waktu saat itu, tapi setelah belajar di Mitra kan udah bisa tuh, setelah kalau nggak salah 2 tahun lah di situ. Ya. Nah, 2 tahun tuh di Mitra itu. Iya kalau ya belajar intensifnya 2 tahun, tapi sampai sekarang masih aktif di situ. Okay. Nah, setelah itu saya belajar sendiri untuk mulai ngoding lagi gitu, tapi masih otodidak gitu. Waktu itu saya belajar JavaScript. Kondisi sudah tunanetra. Bikin JavaScript. Ya. Nah, itu pakai screen reader Mas. Jadi kan kita tunanetra bisa pakai gadget ya. Jadi bisa pakai komputer, laptop, HP dan lain-lain gitu. Caranya tapi beda dengan orang lain. Gimana? Caranya itu kita pakai namanya screen reader. Gini, sebentar nih. Misalnya nih handphone. Ya. Kan kita selama ini bertanya-tanya apakah pakai translator kayak selalu ada pendamping gitu. Tapi kan nggak mungkin orang menemani kita terus ya. Tuh. Contohnya Mas Nugi, kan tadi kita calling ke sini. Pakai HP Mas Nugi sendiri? Pakai HP sendiri. Boleh keluarin nggak Mas? Boleh. Boleh. Kita tunjukin nih. Ini spesial untuk pertama kalinya. Coba. Nah, jadi HP-nya HP biasa, semua HP Android bisa, HP iPhone bisa. Bantu sini. Nah, suaranya. Kemudian nah, jadi dia bersuara. Nah, sini. Nah, kedengeran. Cepat banget tapi Mas dia ngomongnya Mas. Nah, itu butuh waktu juga untuk penyesuaian itu tadi ya. Itu Mas Nugi yang nge-setting emang si AI-nya cepat ngomong atau gimana? Jadi ada settingannya untuk kecepatan bicaranya. Jadi saya sengaja disetting cepat, karena kalau lambat ya nggak sabar juga gitu. Tapi memang ini seiring berjalannya waktu ya. Kalau lambat gak sabar itu semua manusia sih. Iya, Pin banting pasti kan HP-nya kan lama gitu. Iya betul. Iya. Tapi ini seiring berjalannya waktu, ini butuh latihan juga, butuh penyesuaian. Ya kayak tadi saya aja sampai 1-2 tahun gitu kan. Gitu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah yang screen reader lakukan adalah dia akan membacakan apapun yang ada di layar. Coba contoh. Nah, misalnya nih, bantu tempel sini. Nah, di sini dibilang WhatsApp. Jadi saya geser jari jempol saya meraba di sekitar layar. Tadi kedengeran Mas. Nah, apapun yang ada di bawah jari jempol saya dia akan bacakan. Misalnya nih, saya geser ke kiri, Spotify. Saya geser ke kiri lagi, YT Music. Ke bawah, Vivaldi. Telegram gitu. Begitu juga dengan mengetik juga sama, konsepnya seperti itu. Di laptop juga sama, konsepnya seperti itu, tapi outputnya aja yang beda. Inputnya aja yang beda. Kalau di laptop kan pakai keyboard doang. Ya, ngerti. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada handicap ya berarti ya sebenarnya secara kehidupan sama gitu Mas. Iya, bisa dibilang setelah seperti seiring itu. Berjalannya waktu gitu loh. Tapi kan pasti ada proses adaptasi sampai bisa paham gitu. Ini Mas Nugi mengajarkan juga nggak ke teman-teman yang lain yang mungkin mohon maaf ya baru mengalami atau baru kayak aduh Mas Nugi saya masih sedih gini. Tolong bisa dibantu gini. Itu Mas Nugi ngajarin juga ke teman-teman yang lain. Sempet sih, tapi bukan ngajarin, mungkin sharing aja ya.
Kapasitasnya sharing dengan teman-teman yang memang perlu ditemenin gitu. Iya. Lanjut Mas, tadi cerita yang bahasa kepotong. Udah habis dari Mitra Netra. Ya, kemudian saya otodidak belajar ngoding lagi, mulai belajar JavaScript lagi, dan bukan kebetulan ya. Alhamdulillahnya di Yayasan Mitra Netra itu kelasnya macam-macam Mas. Bahkan sampai kelas programming juga ada di situ. Jadi saya belajar PHP di situ, kemudian JavaScript, dan kebetulan mentor JavaScript itu, mentor programmer di kelas Yayasan Mitra Netra itu ada yang bekerja di Grab Singapura waktu itu. Grab Singapura. Dan dia juga di Kementerian. Nah, di situ saya belajar, kemudian selesai, dan itu kelasnya juga sebenarnya kelas training of trainers. Jadi saya disiapkan untuk jadi trainer juga sebenarnya. Dan di situ saya dapat portofolio ya yang berupa website, application. Nah, dan ini yang kebetulan beliau itu namanya Pak Yudi ya. Pak Yudi itu ternyata dia alumni ITB jurusan antariksa kalau nggak salah. Ya, jurusan antariksa. Nah, dan dia itu berteman dengan Pak Tio. Nah, Pak Tio itu direktur DT di sini. Ya. Nah, suatu saat Pak Tio itu dia butuh programmer baru, tapi butuh yang cepat gitulah, yang ready gitu. Ya. Nah, si Pak Yudi ini kan yang mentor saya ini dia juga punya sekolah coding juga, jadi memang mungkin banyak dijadikan sebagai reference gitu untuk orang yang nyari programmer. Nyari programmer nih kasih ini. Nah, Pak Tio nanya ke Pak Yudi, ada nggak programmer yang ini yang ready gitu. Nah, Pak Yudi alhamdulillah dia merekomendasikan saya. Nih, ada nih Nugi tapi dia tunanetra. Itu dikasih disclaimer beneran? Iya. Oke. Karena kan ini sangat sebenarnya bahkan di Indonesia pun ya masih asing gitu. Bahkan sampai sekarang gitu. Iya. Jadi ini tapi tunanetra tapi nggak apa-apa di prospek aja. Di ini aja di ini dulu dah. Di prospek aja gitu. Nah, Pak Tio juga pada saat itu reaksinya adalah ya emang bisa gitu. Tunanetra jadi programmer, dan itu memang hal yang biasa lah, hal yang umum. Ada sedikit rasa ragu gitu ya. Iya. Dan memang ini kan sebenarnya pada saat itu belum ada lembaga pemerintah yang meng-hire programmer tunanetra. Di saat itu sama sekali belum ada. Belum ada, dan kebetulan saya yang pertama. Dan Basnas ini adalah lembaga pemerintah tunanetra yang meng-hire programmer tunanetra pertama. Bro, tepuk tangan, bro. Harus tepuk tangan ini. Ya. Tapi sekarang udah ada 3 programmer lain ya, kalau di swasta ya. Tapi kalau di negeri masih cuman saya. Ya karena tunanetra sejauh ini identiknya ya, maksudnya saat itu Pak Tio wajar lah ya, maksudnya sangat wajar. Sangat meragukan gitu, kecuali mungkin ada job desk lain gitu. Ya. Dan wow, luar biasa sekali. Keren banget Mas Nugi memberikan warna baru buat pekerjaan di Indonesia, karena teman-teman tunanetra ini jadi punya semangat. Dan OTW berapa tahun Mas? Sorry di sini. Saya udah mau 3 tahun. Sekarang udah 2 tahun 6 bulan apa? Oktober 2021. Oktober 2021 3. Oh iya, 3 tahun ya. Wow. Dan apa yang udah Mas Nugi dapat? Pertama, apa yang sudah Mas Nugi kasih ke sini? Nah, yang didapat dulu, dan apa nih yang sudah Mas Nugi pencapaian sebagai seorang IT apa Mas posisinya Mas? IT software engineer. Nah, pertama yang saya dapat tentunya gaji ya. Ya gaji, kemudian tentunya pengalaman. Karena orang yang bisa programming, tapi orang yang jago programming belum tentu bisa menjadi programmer yang handal, karena jam terbang. Oh, itu semua beneran profesi ya? Itu beneran gitu. Ya? Semua profesi biasanya seperti itu. Jadi
banyak pengalaman-pengalaman yang saya nggak bakal bisa dapat kalau saya kerja di misalnya tempat lain gitu, atau kerja sendiri bikin project sendiri, itu beda. Itu kemudian ya tentunya ini sih ketenangan hidup juga sebenarnya. Karena kan iya betul, karena kan peluang untuk tunanetra bekerja itu sudah mulai banyak sekarang. Banyak yang jadi writer, banyak advokat, banyak yang jadi mentor dan lain sebagainya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa peluang itu lebih sedikit daripada orang biasa. Gitu. Nah, ini juga jadi kekhawatiran saya selama waktu saya nggak bekerja gitu kan. Jadi kepikiran terus gitu. Nah, itu ketenangan hidup juga. Dan ya masih banyak lagi lah yang saya dapat. Dan apa yang sudah Mas Nugi pencapaian nih di sini nih? Sebenarnya kita kan kerja tim ya, di itu banyak timnya, banyak orang, dan perannya itu dipecah-pecah gitu. Jadi semua punya porsinya masing-masing. Tapi kalau saya itu bekerjanya pas awal-awal masuk di sini di bagian buat SIMku. SIMku itu ada beberapa modul yang saya buatkan sesuai arahan Pak Tio. Kemudian banyak juga yang dari Simba. Di Simba ada beberapa modul juga yang saya buat. Kemudian untuk saat ini saya banyak fokus di R&D-nya, Research and Development. Nah, itu saya mengetes teknologi-teknologi baru yang mungkin bisa kita adaptasikan di sini, dan saya carikan risk manajemennya seperti apa, apakah cara implementasinya bagaimana dan lain sebagainya di situ. Kemudian saya juga sekarang menghandle development Simba UPZ. Nah, itu bagian back end-nya. Dan masih banyak lagi sih. Tapi ya itu pekerjaan business as usual lah. Bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. But I think ini adalah sebuah proses yang semoga dengan video ini nanti tayang, banyak orang-orang dan teman-teman tunanetra di luar sana yang ya terbuka gitu loh Mas, peluangnya bahwa sebanyak itu gitu loh yang bisa dilakukan. Dan yang aku penasaran dari Mas Nugi sih sebagai tadi kan berarti kalau dari kuliah udah hampir 10 tahun jadi tunanetra. Iya, 8 tahunan. Ya, hampir mendekati itu ya Mas. Aku penasaran, dan ini rasa sangat ingin mengetahui juga dari teman-teman disabilitas di sana, karena disabilitas dan difabel kan dua kata yang berbeda ya. Jadi kalau teman-teman tunanetra sendiri itu tuh sebenarnya pingin mendapatkan inklusivitas atau ya udah sama aja gitu ketika di pergaulan, atau memang ada rasa canggung terlebih dahulu. Nah, kalau Mas Nugi merasanya gimana? Kalau di pergaulan ya? Ya, maksudnya kayak nggak usah dibedain, kita tuh sama, jadi bercandanya bareng aja gitu. Atau memang kalau awal-awal masih malu, masih belum bisa menerima keadaan. Kalau Mas Nugi melihatnya seperti apa fenomena teman-teman tunanetra di lingkungan dulu deh, di lingkungan sih. Ya, di lingkungan pergaulan misalnya ya. Ini lagi-lagi semua orang berbeda, saya nggak bisa generalisir, tapi saya sesuai dengan pengalaman aja. Memang kalau awal-awal pasti tentunya jangankan mau keluar ketemu temen, ketemu keluarga aja males, takut, sedih gitu kan. Nah, itu di fase itu jangan sampai ada yang ngatain sosok dark jokes gitu. Itu jangan sampai dah. Itu nggak sensitif banget kayak gitu. Nah, tapi lambat laun kan ada penerimaan diri ya. Kalau misalnya selama kita sudah menerima keadaan, ketika kita sudah menerima keadaan dan berdamai dengan itu, semuanya akan baik-baik saja. Mau ada yang ngajak bercanda macam-macam, bahkan mau ada yang ngatain, mau ada yang merendahkan pun, kalau misalnya mental kita sudah siap, itu nggak masalah sebenarnya Mas. Tapi balik lagi tergantung kapasitas masing-masing. Setuju. Iya benar. Ada yang bisa dibercandain, ada yang nggak boleh. Yes. Dan berarti yang aku tangkap dari perjalanan Mas Nugi ini adalah, dan kalau di kehidupan nih Mas. Nah, di kehidupan kan tadi di Mitra Netra pun sudah diajarkan bagaimana adaptasi
terus juga proses bisa mandiri lah, bisa lebih mandiri. Pandangan Mas Nugi terhadap fasilitas difabel ini, dan mungkin ini bisa jadi masukan ya, semoga ini bisa jadi masukan dengan tayangnya Bincang Cinta Zakat bersama Mas Nugi ini. Kira-kira kalau di harapannya Mas Nugi sebagai teman tunanetra juga, bagaimana dengan fasilitas untuk teman-teman tunanetra khususnya di lingkungan kita dulu nih? Apakah sudah memadai atau belum gitu? Kalau dari sekarang ke pekerjaan ya. Kalau di Basnas ini alhamdulillah. Iya, di Basnas. Terutama Pak Tio secara individual. Ya. Beliau itu sangat mengakomodir dan sangat mau mengenali tunanetra seperti saya. Jadi beliau itu siap mendengarkan, dan beliau itu bertanya apakah apa yang diperlukan, apa yang perlu kita sediakan, bagaimana cara kamu mengerjakan sesuatu, apa yang perlu disesuaikan, bagaimana kelemahan kamu, dan apa yang bisa kamu kerjakan di sini gitu. Nah, jadi sedikit sedikit gambaran. Ya. Jadi programmer itu mungkin ada 3 ya, ada full stack, ada back end, ada front end. Nah, saya khusus di back end. Jadi back end itu seperti dapur, kalau front end itu tampilan user interface, user experience itu UI UX. Ya, yes. itu Saya juga tahu, Mas. Sip. Ya, nah itu jadi saya diprioritaskan untuk mengerjakan back end, misalnya API, database, kemudian codingan di belakangnya. Ya. Tapi saya tidak perlu mengkhawatirkan tentang tampilan. Saya bisa front end, saya bisa menampilkan tombol di suatu website, tapi saya tidak tahu apakah tombol itu terlalu besar atau tombol itu terlalu kecil atau warnanya nggak cocok gitu. Itu urusan teman yang lain. Itu urusan yang lain. Nah, itu diakomodir. Kemudian ada lagi untuk kalau di inklusi itu lingkungan yang inklusif itu dia ada namanya reasonable accommodation. Nah, itu akomodasi yang layak. Bentuknya apa tuh, Mas? Nah, jadi akomodasi yang layak itu kalau saya itu misalnya saya tunanetra dan saya tunanetra dan saya tidak sulit untuk pulang pergi dari rumah ke kantor karena jaraknya juga jauh, dan yang nomor 1 itu biayanya, ongkosnya jauh ada tinggi biaya ongkos ya. Karena kan saya harus naik Gojek ya, nggak bisa naik motor sendiri. Iya. Nah itu ada reasonable accommodation yang dari Basnas berikan, yaitu saya bisa bekerja di rumah. Work from home. Yes. 100%. Wow. Nah, tapi itu namanya reasonable accommodation. Jadi akomodasi yang layak tanpa mengkompromikan hasil kerja saya. Saya tetap bisa bekerja maksimal dari rumah tanpa harus ke kantor. Gitu. Dan semoga dengan keren sih. Harus kasih applause dulu kalau ini karena Kepatio, benar. Khususnya Kepatio karena jujur aku pribadi untuk teman-teman difabel dan disabilitas di luar sana, hal yang dilakukan oleh Patio itulah yang lebih penting daripada cuma rasa kasihan. Betul kan, Mas ya? Karena kalau cuma rasa kasihan, ya ongkos Gojek dari Cinere ke sini kan nggak bisa. Saya kasihan orang buta, nggak mungkin kan gitu. Ya, betul, pasti dia juga butuh duit gitu. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Patio, saya Malik Wildan mengucapkan terima kasih banget ya, sama juga Mas Nugi atas akomodasi yang telah diberikan, dan semoga ini bisa didengar ya, Mas ya, ke teman-teman tunanetra lain bahwa yang terpenting itu adalah apa tadi, reasonable accommodation. Itu dia, bagaimana akomodasi yang beralasan terhadap teman-teman yang menyandang disabilitas, tidak hanya rasa kasihan, karena rasa kasihan ya tidak akan membantu kita dapat duit. Iya kan? Oke, Mas Nugi, ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan dan ini mungkin bakal harus jadi gong juga. Menurut Mas Nugi, makna berbagi itu apa sih? Makna berbagi untuk saya itu adalah ketika seseorang betul-betul mau untuk memahami
kesulitan orang lain tanpa harus menjudge. Karena untuk bisa memahami seseorang itu perlu pengorbanan dan untuk bisa menolong orang lain itu perlu pengorbanan juga dan pemahaman. Kalau berbagi itu menurut saya seperti itu sih, mau memahami. Oh man, tuh, selalu dapat aman. Baik, jadi memang dan itu yang kita obrolin sepanjang obrolan ya, bahwa kita pun yang diciptakan dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang tuli, teman-teman tuli, ada yang tunanetra, atau mungkin yang mengalami kelumpuhan ya, seperti yang tadi kita bilang, ada yang kena cerebral palsy. Tergantung bagaimana niat kita untuk mau memahami mereka. Ya. Gitu. Tapi memahami beda dengan mengasihani, seperti tadi ya. Jadi ini konsepnya inklusif itu konsepnya adalah tidak ada yang dirugikan kedua belah pihak, baik dari si pekerja atau si pemberi kerja gitu. Jadi semua ini berdasarkan harus dilihat dulu, harus dinilai dulu kompetensinya, portofolio juga harus dilihat dulu. Kalau misalnya kompeten silakan hire, kalau misalnya tidak silakan tolak gitu. Begitu juga di Basnas. Wow, ladies and gentlemen, Mas Nugi, let's go, keren banget. Mas Nugi mungkin bisa ngasih pesan-pesan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin baru mengalami musibah yang mungkin kurang mengenakan, atau mungkin rasa motivasi untuk bahwa hidup itu nggak cuma 5 jari di tangan loh, masih banyak hal-hal yang bisa kita capai seperti yang sudah Mas Nugi dapatkan. Ya, ini berarti konteksnya untuk teman-teman disabilitas ya? Atau mungkin yang tadi yang normal-normal aja tapi masih rada rasa insecure. Aduh, aku males ini, aku nggak bisa ini gitu. Sementara lihat kita sudah mendapatkan cambukan hari ini. Boleh, silakan Mas Nugi. Apa ya? Ya semua orang punya bebannya masing-masing, masalahnya masing-masing. Saya nggak bisa menjudge kamu itu malas, kamu itu kurang berusaha. Tapi ya pada akhirnya ya kita ini hidup dan kita belum mati gitu. Jalani aja hidupnya sebaik apapun yang kamu bisa, gitu aja. Moving forward ya. Iya. Moving forward. Terima kasih banyak Mas Nugi, sehat-sehat ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, dan kalau ada chance buat main ke kantor lagi nggak WFH, boleh banget datang ke sini. Siap. Ya, kita seru banget, masih banyak obrolan-obrolan yang kayaknya bakal lebih banyak lagi nih di off cam. Terima kasih pemirsa dan juga sahabat Basnas dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di Bincang Cinta Zakat selanjutnya.